Berbagi shalom saudara. Selamat pagi. Suara saya bisa didengar ya. Shalom. Dengar. Mari kita doa sebentar saudara. Syukur terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau dahsyat, kau luar biasa Tuhan. Kau berdaulat atas hidup kami. Engkau Amin. berdaulat atas semua yang ada di sekitar kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, beri kami pengertian Tuhan, supaya hati kami memiliki hati seperti Engkau Tuhan. Kami bisa melihat hal-hal yang Kau lihat Tuhan. Kami bisa berpikir seperti yang Kau pikirkan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kesempatan pagi ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara, saya pagi ini ingin sharing dengan saudara tentang bersumpah, saudara. Kita lahir di situasi di mana kita ngomong sesuatu, bergurau, bersumpah itu sepertinya biasa gitu ya. Karena sejak kecil kadang-kadang kita ini takut salah, kita sering menipu gitu. Orang tua kita tidak mengakui apa yang kita lakukan dengan salah. Dan tanpa sadar, saudara, kita tanpa sadar kadang-kadang kita ini bersumpah tanpa kita mengerti, saudara. Mari kita lihat firman Tuhan dulu, kita lihat di Yakobus pasal 5, saudara, ayat ke-12. Saya bacakan buat saudara, Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Saya punya teman baik sekali, di mana teman itu biasa kita jalan hari-hari. Jadi sejak muda, bahkan saya mengenal di wadah Full Gospel ini juga lewat teman ini, saudara. Tapi teman saya ini suka bergurau, saudara. Guraunya itu kadang-kadang, ya kalau bagi saya sih bukan gurau apa ya, menjadi biasa untuk mengatakan kalau saudara baru kenal dia, saudara akan bingung yang mana yang benar, mana yang nggak benar. Nah, karena saya dekat dengan dia, jadi saya bisa tahu gitu, ini benar nggak benar gitu. Dan gurauannya itu kadang-kadang ya senang melucu gitu ya, senang melucu. Saudara, suatu hari saya sampai akhirnya bisa terbawa gitu. Susah untuk membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar gitu. Tapi hati ini Roh Kudus ini berbicara gitu. Ini ada yang nggak benar gini. Nah, karena kita ini sudah berteman lama, teman baik, susah untuk keluar gitu. Cuma kadang-kadang saya perhatikan teman-teman yang bergabung ngomong-ngomong kadang-kadang teman-teman saya nggak ngerti gitu. Ini benar atau nggak benar, saudara. Lah hari-hari ini, saudara, saya baru ngerti tentang firman ini. Jadi ternyata bersumpah itu nggak bisa dibuat main-main, saudara. Apalagi kita untuk meyakinkan orang, kita kadang-kadang ngomongnya tuh demi Tuhan gitu. Kalau orang Jawa bilang, sumprit, sungguh ini benar. Padahal itu nggak benar, saudara. Hari-hari ini setelah melewati sekian belas tahun, sekian puluh tahun, saya baru mengerti gitu. Ternyata firman Tuhan itu iya dan amin, saudara. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan teman saya ini, sungguh mengerikan, saudara. Maka itu dikatakan mendatangkan hukuman gitu kan. Teman saya itu sampai mengalami satu masa di mana keluarganya jadi broken, jadi berantakan. Semua hal-hal yang mengerikan saya perhatikan gitu. Maka itu saya pikir kita mesti ngerti, saudara. Jangan pernah bersumpah. Kita lihat firman Tuhan lagi di Matius, saudara, pasal 5. Matius pasal kelima ayat 33. Saya bacakan buat saudara. Matius 5:33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu itu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini ayat jelas sekali, saudara. Nah, dari situlah saya belajar bahwa kalau saya bilang ya, 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 gitu. Kalau enggak, ya enggak.
Nggak boleh lebih dari itu, apalagi bersumpah. Saudara. Saudara belajar di Yosua pasal 9, di mana pada saat itu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan bilang semua raja-raja yang ada di sana, semua harus diberesin semua. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Tetapi ada satu bangsa yang namanya Gibeon. Saudara. Nah, Gibeon ini termasuk raja yang besar, suku yang besar, kerajaan yang besar pada waktu itu. Dia tahu bahwa Musa dituntun oleh Tuhan di tanah sebelum mereka menyeberangi Kanaan, semua raja-raja dihabisin. Nah, di Gibeon, Raja Gibeon ini merasa, wah ini kalau saya lawan pasti bisa kalah gitu kan. Padahal mereka ada 6 raja yang bersepakat untuk menghabisin bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, pada saat itu Gibeon ini takut, wah ini jangan-jangan habis, maka itu dia meminta kepada rakyatnya, kamu sekarang mesti ambil bekal, pakai pakaian yang kusut, pakai baju yang khusus. Pada saat mereka menghadap Yosua, dia bilang kami datang dari orang-orang jauh, dari orang-orang jauh. Pada saat itu Yosua tahu, wah ini jangan-jangan mereka ini bangsa Kanaan yang harus kita basmi gitu. Tapi Yosua pada saat itu kita lihat aja, lihat di Yosua pasal 9 sedikit sudah. Yosua pasal 9 ayat ke-18. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat itu telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersyukur-syukurlah segenap umat Israel para pemimpin. Berkatalah pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kami tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan ditimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Jadi pada saat itu Yosua sudah bersumpah, karena kita lihat yang di atas sedikit. Kita lihat di ayat 14. Yosua 9 ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa dia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Jadi pada saat itu Yosua mengambil keputusan tanpa dia tanya Tuhan dulu orang ini siapa gitu, karena dikasih perbekalan itu. Saudara, bangsa Israel itu sangat memegang sumpah, saudara. Maka itu kalau kita melihat di perjanjian baru, jangan pernah bersumpah. Kenapa, saudara? Karena kita ini manusia punya keterbatasan. Yang bisa bersumpah itu Tuhan. Pada saat dia berjanji, dia bersumpah, dia pasti tepati. Karena apa? Dia Tuhan. Dia bisa membuat sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Orang sakit bisa disembuhkan, orang mati bisa dibangkitkan. Tetapi kita manusia mempunyai keterbatasan. Maka itu saya kadang-kadang belajar, saudara. Kenapa sih kita nggak boleh bersumpah? Karena kita bukan Tuhan. Kita tidak punya kedaulatan, kita tidak punya kekuatan seperti yang Tuhan punya. Kita cuma punya satu, saudara. Kalau kau bisa katakan ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jangan lebih daripada itu. Karena sumpah itu mengandung ikatan, dan sumpah itu mengikat, saudara. Seperti saya kembali cerita kepada saudara tadi, teman saya itu sungguh mengenaskan, saudara. Kadang-kadang saya renungkan, orang ini kurang baik apa gitu. Berapa banyak jiwa yang dia bawa pada pekerjaan Tuhan. Kenapa bisa mengalami seperti ini? Karena apa? Karena sering bersumpah, ngomong sesuatu yang nggak jelas. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang di akhir zaman ini, saudara, harus bisa memilah. Harus bisa memilih di dalam satu perkumpulan atau apapun, saudara, supaya jangan garam itu jadi kamir, dan garam itu tidak menghasilkan lagi. Akhirnya kita sendiri juga dibuang. Sekali lagi, saudara, jangan pernah bersumpah. Apa katakan ya, katakan ya, katakan tidak, katakan tidak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Pak Murtoko.